adalah pertimbangan bahwa Kabupaten Siak telah lama dicanangkan sebagai Kabupaten Hijau oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Pergub 22 tahun 2018, yang mana Siak Hijau ini memberikan titik fokus kepada aspek lingkungan dalam pembangunan ataupun strategi pembangunan. Dan program ini mencoba merefleksikan Kabupaten Hijau ini di tingkat kampung sebagai entitas penentu arah sekaligus pelaku pembangunan di tingkat bawah. Kedua, pertimbangannya adalah women leadership dan partisipasi perempuan. Jadi dari 3 desa yang kita jadikan wilayah kerja, 2 desa diantaranya itu dikepalai oleh pengurus perempuan. Dan dalam salah satu kegiatan dalam program ini, salah satunya adalah menyasar kelompok perempuan. Program menuju kampung hijau ini dilakukan di 3 kampung, di 3 kecamatan di Kabupaten Siak. Pertama adalah Kampung Bukit Harapan di Kecamatan Kerinci Kanan, kemudian Kampung Dusun Pusaka di Kecamatan Pusako, dan Kampung Tumusai di Kecamatan Bungaraya. 3 kegiatan utama di dalam program menuju kampung hijau ini adalah: pertama, penyusunan peraturan kampung mengenai pengelolaan sumber daya alam dan atau terkait lingkungan, kemudian pembentukan dan penguatan kelompok petani laki-laki menggunakan praktek-praktek ataupun prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan dan penguatan kelompok ekonomi perempuan melalui kegiatan pengolahan produk lanjutan dan juga berbasis kegiatan pertanian. Hasil yang telah dicapai sejauh ini diantaranya: pertama, telah disusunnya draft peraturan kampung di Kampung Bukit Harapan. Kemudian untuk Kampung Dusun Pusaka, draft yang disusun adalah draft peraturan penghulu. Hasil lainnya telah dibentuk 3 kelompok petani laki-laki di 3 kampung tersebut. Untuk Kampung Bukit Harapan, kegiatannya adalah pertanian jahe merah dan cabai rawit. Sementara untuk Kampung Dusun Pusaka itu adalah kegiatan budidaya jahe merah. Sementara untuk Tumusai itu adalah penanaman semangka. Dari awalnya kami udah ada melakukan kegiatan pelatihan pupuk organik. Iya. Dari awal udah itu ya untuk pelatihan hama ya juga ya kan. Itu baru kita mengarah ke pembibitan. Udah itu apa yang mau ditanam gitu Bu ya. Setelah itu baru kita mengadakan pembibitan. Baru yang ketiga inilah pada saat ini kita sudah melakukan penanaman. Untuk kelompok perempuan telah dibentuk 3 kelompok perempuan di 3 kampung tersebut. Untuk Kampung Bukit Harapan, kelompok perempuannya kemudian memutuskan untuk menanam cabai rawit di pekarangan rumah karena memang lahan mereka di sana yang masih tersedia adalah di pekarangan. Kemudian untuk Kampung Dusun Pusaka, kelompok perempuannya kemudian memutuskan untuk menanam jagung pulut dan telah dilakukan 2 kali panen untuk saat ini. Dan ketiga, untuk Kampung Tumusai, kelompok perempuannya memutuskan untuk melakukan pengolahan produk lanjutan dari komoditas nanas yang diolah menjadi sirup dan juga selai.
Mungkin secara khusus di bidang pemerintahan, kami pemerintah kampung merasa cukup terbantu dengan adanya LPSM ini dari segi pembuatan peraturan kampung, di mana mereka di lembaganya mengajarkan kepada kami bagaimana menyusun peraturan kampung yang lebih efisien dan membutuhkan waktu yang lumayan cukup sebentar atau simple, yaitu dengan metode CP yang kemarin diadakan pelatihan di Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini kami masih dalam penyusunan peraturan itu. Pesan yang kami dapatkan yaitu cukup bagus. Kami bekerja sama antara lembaga tersebut dan dampingan mereka, alhamdulillah bisa kami dapatkan baik secara ilmu ataupun di bidang pemerintah ataupun di bidang pertanian. Harapan kami itu terus berlanjut pendampingan dari lembaga LPSM tersebut di kampung kami. Kalaupun bisa sharing, kita sharing tetap. Sangat baik sekali, terutama untuk kami-kami yang mempunyai waktu luang dalam kegiatan bertani cabai. Nah, karena cabai ini juga salah satu kebutuhan ibu rumah tangga yang tidak lepas dari kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mudah-mudahan nantinya bibit cabai yang sudah ditanam bisa tumbuh subur dan bisa lebih dari untuk kita makan, paling tidak bisa untuk menambah pendapatan. Tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan program ini, yang pertama yaitu masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam program ini, karena program ini baru pertama kali masuk ke kampung mereka, sehingga untuk pelaksanaan penyusunan perkam pada suatu kampung itu memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu tantangan di bidang pertanian. Kondisi tanah di Kampung Bukit Harapan yang unsur haranya masih kurang dan tanah tergolong liat, sehingga pH tanah tidak mencukupi untuk penanaman jahe merah. Dan jahe merah mengalami penyakit sehingga perlu adanya evaluasi untuk penanaman di jahe merahnya. Tantangan yang saya alami dalam melakukan pendampingan selama di lapangan, yang pertama yaitu saya harus melakukan pendekatan secara personal dari awal masuk melakukan pendampingan hingga di akhir. Ini tujuannya agar untuk menghindari kecemburuan di dalam kelompok. Tantangan yang kedua yaitu budaya musyawarah di dalam kelompok belum terrealisasi dengan baik. Jadi banyak masalah-masalah yang terjadi di kelompok itu tidak didiskusikan dan tidak ditemukan solusinya. Masalah tersebut bisa menjadi pemicu penyebab terjadinya perpecahan di dalam kelompok.